Oke, halo semua. Perkenalkan, nama saya Robi Okta Chandra dari kelas IFB 5J. Jadi hari ini kita akan bahas tentang game dan AI atau Artificial Intelligence. Dan mungkin setelah itu saya akan membuat sebuah game sederhana ya untuk mendemonstrasikan konsep-konsep dasar yang bisa kita terapkan dalam game development. Jadi mungkin yang pertama itu kita bahas dulu apa itu game. Jadi sebelum kita masuk ke pembahasan teknisnya, kita bahas dulu game itu apa. Jadi game itu adalah aktivitas interaktif yang dirancang untuk memberikan hiburan, tantangan, atau edukasi. Jadi game itu pada umumnya memiliki aturan yang membatasi dan mengatur bagaimana kita bermain, terus ada tujuan yang ingin dicapai, dan kadang memiliki elemen kompetisi. Ada berbagai genre game seperti game aksi, petualangan, strategi, serta simulasi. Jadi game itu selain menghibur, game itu seringkali melatih keterampilan pemain seperti berpikir kritis, koordinasi tangan dan mata, serta strategi. Nah, sekarang kita masuk ke AI atau kecerdasan buatan di dunia game. Jadi AI itu adalah teknologi yang memungkinkan karakter atau elemen dalam game untuk berinteraksi dan merespon pemain dengan cara yang tampak cerdas. Jadi contohnya itu seperti karakter musuh dalam game yang bisa menyerang atau menghindari pemain, atau puzzle yang bisa menyesuaikan kesulitan dengan performa pemainnya. Jadi AI ini membantu menciptakan pengalaman yang lebih realistis dan dinamis dalam game. Jadi membuat game itu jadi lebih menantang dan menarik. Meskipun pada game yang nanti akan kita buat hari ini tidak menggunakan AI yang canggih, tapi konsep logika sederhana yang akan kita gunakan adalah dasar dari banyak aplikasi AI dalam game. Jadi setelah kita memahami apa itu game dan peran AI dalam game, mungkin kita langsung aja kali ya buat sebuah game. Jadi hari ini aku mau buat game ular sederhana. Jadi mungkin lu pernah main di handphone seperti handphone Nokia yang dulu itu ada game ular. Nah, mungkin saya akan bikin game seperti itu. Game ini tidak menggunakan AI canggih, namun kita akan belajar konsep logika sederhananya seperti gerakan otomatis, deteksi tabrakan, sama kontrol pemainnya. Jadi game ular ini adalah permainan di mana kita mengendalikan ularnya itu dia bisa tumbuh lebih panjang setiap kali memakan makanan, dan game akan berakhir jika ular menabrak dinding atau tubuhnya sendiri. Jadi kita langsung aja kali ya. Jadi di sini aku pakainya itu editor P5.js untuk menulis source code-nya. Oke, kita masuk aja langsung ya. P5.js. Oke, kita udah masuk ya ke editor P5.js nya. Jadi di sini kita langsung aja tulis source code-nya. Jadi untuk langkah pertamanya itu kita akan membuat variabel-variabel utama untuk mengatur elemen-elemen dalam game. Jadi seperti objek ular, makanan, ukuran gridnya, terus status game. Jadi mungkin kita tulis aja. Itu variabel pertama itu kita tulis dulu let snake. Let snake 2 untuk variabel ini aku kasih note ya, sih variabel untuk objek ular, terus let food 2 ini aku kasih note juga variabel
untuk posisi makanan, terus let grid size 2 dengan 20. Oke, ini untuk ukuran tiap sel dalam grid. Selanjutnya let holes rows. Nah, ini notnya jumlah kolom dan baris dalam grid. Lalu untuk variabel terakhir itu let game over dengan pause. Ini untuk status game over. Oke, variabelnya sudah. Jadi di sini kita memiliki beberapa variabel. Jadi variabel pertama itu variabel snack. Jadi variabel snack ini untuk menyimpan objek ularnya. Lalu variabel food itu untuk posisi makanannya. Variabel grid size itu untuk mengatur ukuran grid. Columns dan rows untuk jumlah kolom dan baris dalam gridnya. Sementara untuk variabel game over digunakan untuk menandai apakah permainan akan berakhir. Lalu untuk fungsi yang pertama itu kita buat fungsi setupnya dulu. Jadi fungsi setup ini yang akan dijalankan sekali di awal untuk menginisialisasi kanvas dan elemen-elemen dalam game. Oke, untuk fungsi yang pertama itu function setup. Oke, kedua itu kita pertama create kanvas itu 400. Oke, ini aku kasih note membuat ukuran kanvas berukuran 400 kali 400 ya. Enggak bisa. 400. Oke. Oke, selanjutnya kita bikin frame rate-nya. Frame rate-nya untuk 10. Ngomong sendiri kan? 10. Jadi telepon ngomong sendiri. 10. Oh, itu kita mengatur kecepatan ya, mengatur kecepatan frame-nya. Lalu selanjutnya kita equals floor to grid size terus rows-nya sama ya. Floor grid size terus next dengan new snack terus ini kasih note sini membuat objek ular ya, objek ular. Selanjutnya spawn food
Ini untuk menempatkan juga menempatkan makanan di posisi acak. Oke, fungsi setupnya udah selesai. Jadi di fungsi setup ini kita membuat kanvas itu berukuran 400 x 400 pixel, terus mengatur frame rate-nya itu ke 10 untuk mengatur kecepatan gerakan ular. Terus di calls dan rows ini dihitung berdasarkan ukuran kanvas dan grid size. Kemudian kita membuat objek snack dan menempatkan makanan di posisi acak dengan memanggil spawn food. Oke, untuk function yang kedua itu function draw. Jadi fungsi draw ini akan dijalankan berulang kali untuk memperbarui elemen-elemen game setiap frame, termasuk menggambar ular sama makanannya. Jadi langsung kita buat aja ya function draw. Function draw. Oke, di awal kita background yaitu 51. Backgroundnya itu. Oke, ini kasih note mengatur background jadi gelap. Terus kita buat fungsi if game over awal snack tip update terus snack show terus tipnya lagi if snack eat food eat food. Turun ke bawah kita spawn food. Oke, ini kasih note jika ular makan buat makanan baru. Oke, selanjutnya fill. Aku note ini buat gambar makanan. Fill 255 terus 0 terus 0. Note warna merah untuk makanan. Terus rek food text di grid size koma food di grid size koma terus grid size with size grid size. Oke, else
text align, align to center, center. Oke, text size-nya itu 23 2 terus fill-nya itu 255,0,0. Selanjutnya teks yang akan ditampilkan ya, itu game over with 2,2. Text size-nya 16. Ini untuk kata restartnya fill, terus 255, terus teksnya yang akan ditampilkan itu press R to rest ya, sorry, ini ada error. Browser itu aku cek dulu nih untuk software. Oke, ini sip. Oke,
fungsi draw-nya udah kita ketik. Jadi di dalam fungsi draw ini jika gamenya itu belum selesai, kita perbarui dan terus kita tampilkan ular dengan snack update dan snack show-nya. Jadi jika ular memakan makanan, kita akan membuat makanan baru dengan spawn food. Terus jika gamenya itu sudah selesai, kita akan tampilkan teks game over beserta instruksi untuk restartnya. Oke, untuk selanjutnya kita bikin fungsi spawn food-nya. Jadi function spawn food, food. Oke, jadi fungsi spawn food ini nanti yang akan menempatkan makanannya itu di posisi acak setiap kali kita panggil. Oke, kita ketik dulu spawn food sama dengan create vector terus floor random terus post cuma floor random lagi terus row. Nah, udah. Jadi di fungsi ini kita gunain create vector untuk membuat posisi acak pada grid berdasarkan calls dan row. Jadi setiap kali ularnya itu makan, kita panggil lagi spawn food-nya untuk menempatkan makanan di posisi yang baru. Oke, selanjutnya kita bikin fungsi keypress. Keypress ya. Oke. Jadi fungsi keypress ini digunakan untuk mengontrol gerakan ular dengan tombol panah dan memungkinkan restart game saat game over. Ini untuk itu if game over, if lagi input up arrow up arrow snake in speed tanda seru satu. Oke. Untuk snack directionnya snack set direction itu kosong koma min satu. Oke. Terus else if sama kita copy aja tadi ya dari default sampai snack direction. Oke aja. If keycode ini kita ganti jadi down arrow snack
Fit, oke. Wow, di sini kita ganti jadi -1. Terus untuk snack directionnya 01. Oke, selanjutnya sama, ini lagi else if lagi kita buat untuk yang kirinya. Oke, else if kita ganti jadi left arrow. Oke, snack. Di sini kita ganti jadi X. With di sini 1. Oke. Terus set directionnya -1. Oke, selanjutnya else if lagi kita paste, terus begini ganti jadi right arrow. Di sini ganti X juga, di sini -1 ya untuk right-nya. Untuk set directionnya aja 01. Ya, lagi if game over if game over lalu key-nya R, terus key-nya R, reset game. Oke. Jadi di fungsi keypress ini mendeteksi input dari tombol panah untuk mengubah arah ular. Terus jika kita menekan R saat game over, kita akan panggil reset game untuk memulai ulang permainannya. Oke, selanjutnya kita bikin class snack. Jadi class snack ini nanti yang akan bertanggung jawab untuk mengatur perilaku dari ularnya itu sendiri. Oke, selanjutnya kita bikin class snacknya dulu. Class snacknya konstruktor turun awal awal this body sama dengan create vector floor pose koma floor lagi pose 2. Oke, ini aku kasih note ya. Ini untuk posisi awal di tengah,
Terus selanjutnya this x speed itu sama dengan 1. Terus this y speed sama dengan terus set direction f e this speed sama dengan x, terus this y speed and y. Oke. Jadi konstruktor itu mengatur posisi awal ular di tengah kanvas, sementara set direction digunakan untuk mengubah arah dari gerak ular tersebut berdasarkan input dari keypress. Jadi selanjutnya kita bikin metode update-nya lagi. Jadi metode update ini nanti yang akan memperbarui posisi ular setiap frame dan mengecek tabrakan dengan dinding atau tubus dulu. Kita cek dulu update rawa let head dengan body is body length terus satu ya, satu terus copy terus head this x speed terus head this yes lagi it head x on add a on add all and so game over dengan true for left ini dengan 0
ini yang ini besar kecil daripada this body length. Yang satu I dan if this. Ini laptopnya low ya, sebentar saya ambil chargeran. Oke, kita lanjut ya. If this body ya, this body if equals at awal game paper bentuk kayaknya aku kasih note dulu di sini, itu note-nya. Kalau yang ini game over ini. Kalau yang ini note-nya game over jika menabrak mesin sendiri. Oke, selanjutnya kita bikin lagi if game over is body shift shift up ekor terus this body push add ini bentuk tambah kepala baru. Oke. Nah, jadi di update ini kita cek apakah ularnya itu nabrak dinding atau tubuhnya sendiri yang akan mengakhiri game jika benar. Jadi untuk selanjutnya kita buat lagi method show sama it. Jadi pada kelas next ini kita bikin method show sama it. Jadi method show itu untuk menggambar ular di layar, sedangkan it itu untuk mengecek jika ular makan makanannya. Oke, selanjutnya kita bikin lagi show fill to 0,255,0 terus for let part of this body right part X size koma part Y
read size, koma grid size, koma grid size, oke. Berikutnya kita bikin method it. It post turun ke bawah, let pandangan is body this body length ya, body length itu min 1 if head post x head if y post y. This body push vector ininya besar create vector post x, code y. Ini aku kasih note sini putar dulu. Selanjutnya return true, bawahnya return false. Oke, jadi di method show ini menggambar tubuh ular, sedangkan di method it-nya itu kita ngecek jika kepala ularnya itu berada di posisi makanan. Terus kalau kondisinya itu benar, ularnya itu akan tumbuh. Oke, ini sudah, mungkin aku coba tes running dulu kali ya. Oke, tampilannya dia kayak gini ya. Ini kan game over nih, kita tekan R. Ini dia mau nih. Ini kurang lebih tampilannya kayak gini. Nah. Oke. Dan itu kan nabrak dinding udah tuh. Kita coba tes nanti nabrak badannya sendiri. Nah, dia nabrak badannya sendiri, dia game over juga. Jadi show itu nanti yang menggambar tubuh ular, sedangkan cek jika kepala ularnya itu berada di posisi makanan. Jika kondisinya itu benar, ularnya itu nanti akan. Oke. Untuk kesimpulannya ya, jadi seluruh proses pembuatan game ular sederhana tadi menggunakan P5.js. Jadi dalam proyek ini kita mempelajari dasar-dasar logika permainan, termasuk pergerakan karakter, deteksi tabrakan, terus sama kontrol inputnya juga.
Jadi game sederhana seperti ini adalah langkah awal yang baik untuk memahami logika dasar dalam game dan bisa menjadi fondasi untuk proyek yang lebih kompleks di masa yang akan datang. Jadi mungkin sekian ya presentasi dan demonstrasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.